Foto itu diunggah ke forum mahasiswa pada Rabu sore, saat tawa masih menggema di koridor asrama setelah kelas terakhir usai. Di dalamnya, seorang gadis duduk meringkuk di atas toilet tertutup, memeluk sebuah wadah plastik berisi makanan sederhana yang mengepulkan uap. Sebuah pemandangan ganjil yang membekukan tawa siapapun yang melihatnya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik keheningan foto itu tersimpan sebuah kisah yang akan membuat seluruh universitas terdiam, kisah yang akan memaksa semua orang bertanya pada diri mereka sendiri, sudah seberapa mati nurani kita? Di bawah foto itu, sang pengunggah menulis sebuah keterangan, "Welcome Toilet Dining, versi hemat total ala mahasiswi asing dari Indonesia." Hanya dalam 2 jam, unggahan itu telah dibagikan ratusan kali dan mendapat lebih dari 300 komentar, yang sebagian besar bernada sarkastis dan mengejek. "Ih, kok bisa makan di sana? Apa enak? Apa mahasiswa asing semenyedihkan itu? Pasti takut keluar uang buat jajan. Kasihan ya?" Beberapa orang bertanya ragu-ragu, apakah foto itu nyata? Tetapi suara mereka tenggelam dalam gelombang humor murahan. Tidak ada yang tahu nama gadis di foto itu, tidak ada yang peduli untuk mencari tahu mengapa ia terpaksa makan di toilet. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah gambar aneh yang layak dijadikan bahan obrolan. Tetapi di sudut lain kampus itu, ada seseorang yang gemetar sambil memeluk ranselnya, yang baru saja membuka ponsel dan melihat dirinya sendiri, yang telah tersebar di seluruh internet, menjadi bahan tertawaan. Dan yang tidak mereka semua ketahui adalah justru kisah di balik foto itulah yang membuat seluruh universitas membeku. Ada yang menangis. Ada yang maju untuk meminta maaf di hadapan ratusan orang. Dan ada mereka yang, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup di negara beradab, harus bertanya pada diri sendiri, betapa tidak berperasaannya mereka selama ini. Dewi lahir di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, di mana saat musim kemarau, tanah bisa retak karena panas, dan saat musim hujan, lumpur begitu tebal hingga sulit untuk dilalui. Ibunya seorang penjahit, ayahnya meninggal dunia saat ia baru masuk kelas 1 sekolah dasar. Sejak kecil, Dewi tinggal di sebuah rumah panggung kayu tua yang terletak di tepi hutan jati, dikelilingi oleh rumpun bambu dan pepohonan liar. Saat badai datang, dinding-dinding tua itu bergetar seolah ingin terbang. Pada malam-malam yang gerah, saat bau tanah basah meresap ke dalam rumah, Dewi dan ibunya hanya bisa berbaring diam, mendengarkan deru angin, lalu tertidur tanpa sadar. Setiap pagi, Dewi harus menimba air dari sumur yang jaraknya lebih dari 100 meter dari rumah sebelum berangkat ke sekolah. Di punggungnya, tas sekolah selalu bergantian tempat dengan 2 ember yang dipikulnya. Setiap kali ibunya bertanya, "Nak, apa tidak sekolah saja hari ini?" Ibu harus mengantar jahitan ke kota kecamatan, Dewi hanya mengangguk tanpa suara. Dan keesokan paginya, ia akan bangun lebih awal, menyiapkan sendiri nasi dingin untuk mereka berdua, dan berhasil berangkat ke sekolah sebelum ibunya meninggalkan rumah. Ia tidak pernah mengeluh kelaparan. Bahkan ketika ada hari-hari di mana ia hanya makan nasi dengan garam, atau saat hujan turun seminggu penuh dan persediaan di rumah habis, sehingga ibunya harus mencampurkan parutan singkong ke dalam nasi agar perut mereka terisi. Dewi selalu datang ke sekolah tepat waktu, seragam putihnya mungkin sudah usang, tetapi buku-buku catatannya selalu rapi, dan tulisannya selalu lurus. Banyak guru masih ingat bagaimana posisi duduk Dewi. Punggung tegak, tangan kiri memegang buku, tangan kanan menulis dengan cepat namun rapi, seperti mesin. Gadis itu tidak pernah membuat keributan dan tidak pernah ikut les. Tetapi setiap tahun, nama Dewi Lestari selalu menjadi yang pertama di daftar siswa terbaik di seluruh sekolah. Suatu hari, wali kelasnya bertanya, "Kamu punya cita-cita?" Dewi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, dengan suara yang nyaris tak terdengar, seolah takut menghancurkan apa yang ia ucapkan. "Saya ingin kuliah di luar negeri." "Mengapa?" "Karena di sana orang bisa hidup tanpa takut air di sumur akan kering saat kemarau." Jawaban itu membuat gurunya tersenyum, tetapi kemudian ia tiba-tiba terdiam. Di mata anak ini, mimpi itu begitu sederhana, tinggal di tempat di mana atap rumah tidak bocor saat hujan deras,
di mana makanan tidak perlu dibagi dengan membelah setiap butir telur menjadi 2. Di sekolah menengah atas, Dewi tetap menjadi siswa yang luar biasa. Meskipun sumber daya di sekolahnya terbatas, di mana guru-guru tidak cukup untuk kelas pendalaman, ia belajar sendiri dari buku-buku bekas dan internet melalui ponsel tua yang dibelikan ibunya dari hasil menabung. Setiap malam, Dewi belajar di bawah cahaya lampu meja, di telinganya terdengar derit mesin jahit, dan di sisi lain, batuk ibunya. Suara-suara itu mengingatkannya pada tahun-tahun di mana tidak ada yang bisa membantunya. Teman-teman sekelasnya menjuluki Dewi, si kutu buku. Seseorang bahkan pernah nyeletuk, buat apa belajar keras-keras, paling nanti juga jadi penjahit seperti ibumu. Tetapi Dewi tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal, jika tidak belajar, ia akan selamanya terjebak di sini, dengan sumur ini, tungku tanah liat ini, dan cuaca panas yang menyengat. Dan di kelas terakhirnya, ia menemukan sebuah program beasiswa penuh untuk siswa miskin berprestasi di sebuah community college di California. Syaratnya, nilai yang sangat baik selama 3 tahun berturut-turut, kemampuan berbahasa Inggris lisan, dan surat rekomendasi dari sekolah. Dewi mempersiapkan diri dalam diam. Setiap sore setelah sekolah, ia menjaga anak tetangga sambil melatih kemampuan mendengarkan bahasa Inggris dari radio tua. Ibunya mengambil pekerjaan mencuci pakaian selama sebulan penuh hanya untuk mengumpulkan uang pendaftaran ujian IELTS. Hasil ujiannya mengejutkan seluruh sekolah. Dewi mendapat skor 7,0. Nilai setinggi itu hampir tidak pernah terdengar di daerahnya. Dan suatu pagi di bulan Oktober, surat resmi penerimaan itu datang untuk Dewi Lestari, beasiswa penuh untuk jurusan psikologi di Los Rios Community College, California, Amerika Serikat. Wali kelasnya menangis. Ibunya tidak mengerti semua yang tertulis di surat itu, hanya menatap kata congratulations, dan memeluk putrinya dalam diam. Dalam pelukan itu, ada seluruh kehidupan dalam kemiskinan, seolah terlipat menjadi satu simpul. Dan Dewi, gadis kecil yang tumbuh di bawah suara mesin jahit, di tengah gerahnya pedesaan dan makan siang dengan nasi seadanya, telah mengambil satu langkah keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Tetapi Amerika bukanlah surga, dan beasiswa tidak berarti mimpi akan menjadi mudah. Dewi menginjakkan kaki di tanah Amerika pada salah satu hari terakhir musim panas. Bandara Sacramento bermandikan cahaya matahari, tetapi itu adalah matahari yang kering dan jernih, tidak berbau tanah basah seperti di kampung halamannya. Semuanya baru. Dari arus manusia yang diam-diam menarik koper mereka melewati bea cukai, hingga papan penunjuk arah yang bersinar dengan lampu LED, yang coba ia baca dengan sangat hati-hati agar tidak tersesat. Ia tidak mengenal siapapun di sini. Penjemputan dari pihak kampus hanyalah sebuah email berisi instruksi, beberapa formulir elektronik, dan sebuah peta kecil dengan rute menuju asrama mahasiswa internasional. Ketika bus tiba di pemberhentian terakhir, hari sudah hampir gelap, jalanan sepi, rumah-rumah kayu tampak di antara pepohonan dengan daun-daun yang mulai menguning. Dewi menyeret kopernya melintasi jalan yang asing. Tangannya gemetar saat ia menekan kode di pintu gedung bertuliskan International Student Housing. Di dalam, tercium bau makanan yang asing, dan terdengar tawa yang riuh. 4 teman sekamarnya, seorang gadis dari Korea, 2 mahasiswa dari Meksiko, dan seorang gadis kulit putih dari Georgia sudah berkumpul lebih dulu. Tidak ada yang terlalu memperhatikan si anak baru yang bertubuh mungil. Seseorang bertanya namanya, tetapi tidak dapat mendengar pengucapannya dengan jelas. Seseorang melirik ransel Dewi yang usang dan kopernya yang pudar warnanya, lalu mengangkat bahu, "First time overseas." Ia mengangguk, dan semua orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Kamar itu luasnya hanya sekitar 20 meter persegi, tetapi dihuni oleh 5 orang. Tempat tidur susun, menempel rapat ke dinding. Ruang bersama hanyalah sebuah meja kayu tua dan kompor listrik mini yang hanya boleh digunakan sekali setiap malam. Toiletnya digunakan bersama, tidak ada kamar mandi pribadi. Pada malam pertama, Dewi tidak bisa tidur. Ia berbaring miring, menatap langit-langit. Ia mendengar musik EDM dari speaker Bluetooth di sudut ruangan, lalu terlelap tanpa sadar,
Hanya untuk terbangun pada pukul 3 pagi karena teman sekamarnya membuka kulkas untuk mencari makanan. Kelas pertamanya membuatnya terkejut. Dosen berbicara dengan cepat, menggunakan bahasa gaul, pertanyaan datang silih berganti. Dewi menangkap setengahnya, memahami sepertiganya, sisanya terasa kabur. Setiap kali seseorang bertanya, "What do you think?" Dewi? Ia hanya tersenyum kaku, berkata, "Sorry. Can you repeat?" Dan menundukkan pandangannya. Jawabannya ragu-ragu, pengucapannya tidak jelas, yang membuat beberapa mahasiswa lokal terkikik. Ia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Ia hanya merasakan jantungnya menciut setiap kali kelas usai. Tetapi yang terburuk bukanlah pelajaran, melainkan harga makanan. Porsi termurah di kantin harganya lebih dari $6. Secangkir kopi sederhana hampir $3. Susu, roti, sayuran semuanya 3-4 kali lebih mahal daripada di kampungnya. Beasiswanya hanya cukup untuk membayar biaya kuliah dan sebagian besar biaya tempat tinggal, sisanya hampir tidak cukup untuk apa-apa. Dewi mulai mencatat setiap pengeluaran di buku catatan kecil. $1 untuk sabun, $3 untuk mie instan, $5 untuk telur. Ia mencari di internet cara memasak hidangan sederhana dari telur dan kubis. Ia membeli beras di toko kelontong Asia yang jaraknya lebih dari 2 km dari kampus. Setiap kali pergi ke sana seperti sebuah perjalanan panjang dengan 3 kantong belanjaan yang berat. Ia tidak membeli air kemasan, menggunakan botol-botol bekas untuk menampung air keran, tidak makan di kantin, tidak ikut pesta. Setiap makan siangnya adalah wadah rapi berisi telur rebus, tumis kubis, kadang-kadang dengan sepotong tahu goreng. Sejak awal, ia selalu menyembunyikan wadah makannya di dalam ransel, makan hanya ketika tidak ada yang melihat, di bangku belakang perpustakaan atau di sudut tangga yang jarang dilewati orang. Suatu hari hujan turun. Dewi tidak menemukan tempat terpencil dan terpaksa memeluk wadah makannya sambil duduk di toilet wanita, menghindari tatapan mata dan menjaga sisa-sisa privasinya yang terakhir. Bukan karena ia malu miskin, ia hanya tidak ingin dikasihani, tidak ingin seseorang melihat makanannya yang sederhana, dan bertanya mengapa ia tidak makan di kantin. Karena ia tahu, jika ia mengatakan alasan sebenarnya, orang akan mengira ia mengeluh tentang hidupnya. Ia tidak ingin dicap terlalu hemat, dan terlebih lagi tidak ingin diberi label sebagai mahasiswa asing yang malang seperti dalam artikel-artikel yang pernah ia baca. Harga diri adalah satu-satunya hal yang ia jaga utuh di tempat asing ini. Pada bulan kedua di Amerika, Dewi mulai bekerja paruh waktu. Beasiswanya hanya menanggung biaya kuliah, bukan biaya hidup. Ia pikir jika ia berhemat, hanya makan lebih sedikit dan memakai pakaian lama, itu akan cukup. Tetapi Amerika bukanlah pedalaman Indonesia. Biaya mencuci pakaian di mesin cuci saja hampir $4 seminggu. Sebulan setelah dipotong biaya kamar, Dewi hanya memiliki $28 di rekeningnya. Ia mulai mencuci piring di sebuah restoran Indonesia di pinggir kota. Pekerjaannya berlangsung dari jam 6 sore hingga hampir tengah malam, 6 hari seminggu. Tidak ada kontrak resmi, pemiliknya membayar tunai, $9 per jam. Untuk sampai ke tempat kerja, Dewi harus berjalan kaki hampir 20 menit ke halte, menunggu 30 menit lagi untuk bus terakhir menuju asrama. Pada hari-hari ketika bus terlambat, ia harus berjalan kaki lebih dari 4 km di tengah dinginnya malam, melilitkan syal erat-erat di lehernya dan menyembunyikan tangannya di saku jaket tipisnya, menundukkan kepala sambil menenangkan diri. Tidak apa-apa, sabar sedikit lagi. Siang harinya, ia datang ke kelas dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Kadang-kadang tubuhnya terasa pegal hingga ia tidak bisa duduk diam di kelas. Tetapi ketika seseorang bertanya, "Are you okay?" ia tetap tersenyum ringan dan mengangguk, "I'm fine." Tidak ada yang tahu jam berapa ia pulang semalam. Tidak ada yang memperhatikan jaket yang ia kenakan selama 3 minggu tanpa dicuci, atau sepatu dengan kain yang sudah usang di bagian tumitnya. Pada hari Natal itu, saat semua teman sekamarnya pulang, Dewi tetap di kampus. Ia mencoba mengambil giliran kerja tambahan di restoran. Pemiliknya berkata dengan canggung, "Dewi, ini kan hari libur, kamu tidak istirahat?" Ia hanya menggelengkan kepala.
Tidak, saya ingin bekerja sedikit lagi. Ia menggunakan uang yang ia peroleh di akhir tahun untuk dikirim ke kampung halaman. Tidak banyak, sekitar $120. Tetapi itu cukup bagi ibunya untuk membeli obat dan mantel hangat pertama dalam hampir 5 tahun. Ada malam-malam ketika setelah mencuci puluhan panci dengan dasar yang hitam karena gosong, dengan tangan yang memerah karena air panas. Dewi duduk diam di tangga belakang restoran, memegang wadah makan siangnya yang sudah dingin. Di dalamnya ada sambal terasi yang dikirimkan ibunya. Ia makan perlahan, sepotong demi sepotong, seolah mencoba menahan citra kampung halamannya, sedikit demi sedikit, di jantung negeri asing. Ponselnya berbunyi, pesan dari ibunya. Nak, di sini musim hujan, pakai baju yang hangat ya. Ibu sudah baikan, batuknya sudah hilang, belajarlah dengan tenang. Dewi tidak langsung menjawab, ia mengangkat wajahnya ke langit, menarik napas dalam-dalam, di atasnya ada langit hitam, tidak ada satu bintang pun. Kota Amerika, modern, penuh cahaya, tetapi ini adalah tempat di mana ia tidak pernah merasa begitu sendirian. Di rumah, ketika sulit, ia punya ibu. Tetapi di sini tidak ada yang memanggil namanya, tidak ada yang mengerti betapa kerasnya ia berjuang untuk bertahan hidup. Tidak sekalipun ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melakukan kesalahan dengan pergi begitu jauh. Tetapi keesokan paginya, ia tetap datang ke kelas tepat waktu, tetap mencatat semua materi kuliah, tetap menulis email kepada dosen meminta untuk membaca materi lebih awal di rumah karena bahasa Inggrisnya masih lemah dan ia ingin mempersiapkan diri lebih baik. Ia bukan seorang jenius, ia hanya lebih gigih dari yang lain. Ia tidak kaya, tetapi tidak pernah meminta belas kasihan. Dan di antara semua yang ia korbankan untuk bertahan hidup, satu-satunya hal yang tidak rela ia hilangkan adalah harga dirinya. Jumat, kampus lebih sepi dari biasanya. Beberapa kelas selesai lebih awal. Mahasiswa berhamburan ke halaman, mengobrol, makan, bersiap-siap untuk akhir pekan. Dewi baru saja keluar dari kelas, memegang wadah kecil yang terbungkus kain tipis, berjalan cepat meninggalkan gedung perkuliahan untuk mencari sudut untuk makan siang. Hari itu gerimis, bangku-bangku di halaman basah, perpustakaan tutup lebih awal untuk pemeliharaan listrik. Semua sudut yang biasa Dewi gunakan untuk bersembunyi dan makan sudah terisi atau tidak dapat diakses. Ia ragu-ragu selama hampir 10 menit di bawah kanopi toilet wanita. Tangannya kedinginan, makanannya mulai mendingin. Akhirnya, ia masuk ke toilet di lantai 3, area yang paling jarang dikunjungi karena jauh dari ruang kelas. Ia memilih bilik terakhir, yang bersih dan tenang. Dengan hati-hati meletakkan kertas tisu di atas tutup toilet yang tertutup dan duduk. Saat itu pukul 12.07 siang. Ia membuka wadahnya, seporsi nasi putih, sebutir telur rebus yang dibelah 2, sedikit tumis kangkung, dan sepotong roti tawar sisa kemarin. Tidak ada garpu. Ia makan dengan sendok plastik, perlahan, hati-hati. Seolah takut mengganggu seseorang di luar bilik. Tiba-tiba, terdengar suara kecil dari bilik sebelah, lalu langkah kaki yang tergesa-gesa. Dewi sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia terus memakan suapan terakhirnya, dengan kepala tertunduk. Sekitar 3 menit kemudian, ia merapikan wadahnya, membungkusnya dengan kain, memasukkannya ke dalam ransel, mencuci tangan di wastafel, dan pergi. Angin dingin menerpa di koridor saat ia keluar. Dewi menggigil, mengeratkan sweater tuanya. Beberapa jam kemudian, di grup tertutup mahasiswa, sebuah unggahan muncul. Fotonya diambil dari sudut sedikit atas, jelas dan utuh. Seorang gadis dari Indonesia, meringkuk di bilik toilet, memegang wadah makanan, mata tertunduk, cahayanya redup, tetapi gambarnya jelas hingga ke detail terkecil. Wadah itu, rambut yang acak-acakan, rok gelap, dan kaki yang dirapatkan, keterangan yang menyertai foto itu seperti sebuah tamparan. Katanya mahasiswa asing rajin sekali. Sekarang aku lihat, saking rajinnya sampai makan di toilet, dan tagar koma toilet dinding Indonesian style. Unggahan itu langsung menarik perhatian. Jumlah interaksi meningkat secara eksponensial. Ada yang memberi reaksi, haha,
Ada yang menandai teman-temannya. Komentarnya beragam. Kasihan, tapi aneh sekali. Ya ampun, apa dia selapar itu? Entah dia malas bersosialisasi atau takut keluar uang. Seseorang mengenali toilet di lantai 3. Seseorang menduga identitas gadis itu, tetapi sebagian besar tidak benar-benar peduli. Mereka hanya melihatnya sebagai hiburan di tengah hari yang membosankan. Dewi tidak tahu apa-apa sampai malam hari, setelah selesai bekerja, saat ia berada di bus menuju asrama. Teman sekamarnya yang pendiam dari Korea tiba-tiba menyodorkan ponselnya. "Hei, ini kamu, kan?" Ia menatap layar dan membeku. Tangannya gemetar, pikirannya kosong. Ia melihat dirinya sendiri, wajahnya setengah tersembunyi, posturnya meringkuk seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Ketika ia kembali ke kamar, ia tidak mengatakan apa-apa, menyimpan ranselnya, naik ke tempat tidur, dan membalikkan badan menghadap dinding. Teman sekamarnya berkata pelan, "Kalau itu aku pasti sudah mati karena malu." Dewi tidak menjawab, tetapi ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Pelan, seperti suara pecahan kaca yang jatuh ke lantai, tidak terlalu keras, tetapi mengiris hati. Ini adalah pertama kalinya, ia menangis sejak menginjakkan kaki di tanah Amerika. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tetapi karena mereka telah merampas satu-satunya hal yang ia jaga sepanjang perjalanan dari rumah ke negeri orang, keheningan yang sopan. Sabtu pagi, perpustakaan mulai ramai kembali. Kelompok-kelompok mahasiswa berkumpul di sekitar meja, ada yang mengetik di keyboard, ada yang tertawa. Suara cangkir kopi yang diletakkan di atas meja terdengar seperti ritme kehidupan di mana tidak ada insiden apapun, tetapi Dewi berbeda. Ia masuk seperti bayangan, diam dan perlahan, mata tertunduk, punggung sedikit membungkuk. Ia tidak menatap siapapun, tetapi ia tahu bahwa orang-orang menatapnya, bukan karena ia mencolok, tetapi karena hari ini seluruh kampus tahu tentang foto itu. Tangkapan layar dari unggahan di grup tertutup telah menyebar kemana-mana, dari grup kampus hingga komunitas mahasiswa Asia dan Indonesia, dan bahkan ke halaman yang lebih besar untuk orang asing. Pengunggah foto asli tidak menghapus unggahan itu atau menyangkalnya. Ia hanya diam-diam mengubah nama akunnya menjadi nama samaran dan menghilang. Tetapi rasa sakit itu tetap ada, utuh. Seperti luka yang belum sempat sembuh tetapi sudah digores lagi. Dewi menyadarinya dari lirikan cepat, dari bisikan di belakang punggungnya, dari mata yang setengah bersimpati, setengah menghina, setiap kali ia berjalan di koridor. Pasti dia orangnya. Kemarin aku lihat fotonya, kok bisa makan di toilet? Ya ampun, di kelas, tidak ada lagi yang duduk di sebelahnya. Kursi di sebelahnya selalu kosong. Dosen tidak menyinggung insiden itu, tetapi tatapannya pada Dewi jelas melembut, seolah-olah ia mengasihaninya. Dewi membenci itu lebih dari ejekan. Ia tidak ingin dikasihani, ia ingin diperlakukan seperti sebelumnya, normal, tidak terlihat, seperti yang lainnya. Hari itu, saat istirahat makan siang, ia tidak keluar dan tidak membawa makanan. Ia duduk diam di kursinya di kelas yang kosong, menatap jam saat menit demi menit berlalu, perutnya melilit, tetapi ia pasrah ini lebih baik daripada ditatap, ditunjuk, dilihat apa yang ia makan hari ini dan di mana. Malamnya, teman sekamarnya mengajak makan di luar. Dewi menggelengkan kepala, berkata, "Aku lelah." Teman sekamarnya menghela napas, "Kamu selalu lelah, bagaimana bisa hidup seperti itu?" "Aku lihat fotonya, tapi kamu harus menjelaskan sesuatu." Dewi hanya tersenyum lemah. Menjelaskan kepada siapa dan untuk apa? Apakah mereka yang menertawakannya, yang membagikan fotonya, benar-benar ingin tahu kebenarannya, atau mereka hanya butuh nama, wajah, untuk dijadikan lelucon, dibicarakan, lalu dibuang? Malam itu ia tidak tidur hampir sampai pagi, layar ponselnya menyala dan mati puluhan kali. Ia berniat menulis sebuah unggahan, mengatakan bahwa ia tidak aneh, bahwa makan di toilet adalah tindakan terpaksa karena tidak ada tempat lain, bahwa ia tidak ingin siapapun melihat makan siangnya yang sederhana, tetapi pada akhirnya jari-jarinya terlepas dari keyboard.
Bukan karena ia takut, tetapi karena di dunia di mana orang tidak perlu mengerti untuk berhak menghakimi. Kata-kata kadang-kadang tidak memiliki bobot. Keesokan harinya, Dewi datang ke kampus lebih awal dari biasanya, tetapi begitu masuk ke kelas, ia melihat selembar kertas ditempel di mejanya, dengan tulisan spidol hitam yang tidak rapi, toilet tasting. Ia berdiri diam selama beberapa detik, lalu melepaskan kertas itu, meremasnya, dan memasukkannya ke dalam saku, tanpa berkata sepatah kata pun dan tanpa menangis. Ia hanya mengeluarkan ponselnya, membuka kontak, menekan nama ibunya, tetapi tidak menelepon. Ia tahu jika ia mendengar suara ibunya sekarang, ia akan menangis. Dan ia tidak ingin ibunya khawatir. Di rumah, ibunya masih harus membeli obat setiap minggu. Satu panggilan dengan suara bergetar akan membuatnya tidak bisa tidur semalaman, karena cemas, jadi Dewi duduk diam dan membuka buku catatannya. Meskipun di telinganya masih terngiang, itu gadis yang di toilet, kasihan atau menakutkan. Ia tidak lagi melihat perbedaannya. Semua itu menjauhkannya dari apa yang begitu keras ia coba pertahankan hak untuk hidup normal. Dewi perlahan-lahan menghilang. Tidak ada lagi yang melihatnya di perpustakaan, tidak ada yang melihatnya makan siang di sudut tangga atau di halaman belakang. Jadwalnya tetap sama, nilainya bagus. Tetapi ia menjadi seperti bayangan tak terlihat yang melintas di kelas. Datang lebih awal, duduk di belakang, tidak berbicara, tidak bersosialisasi. Para dosen tetap memanggil namanya saat absen. Teman-teman sekelasnya tetap bertegur sapa dengan riang. Kecuali padanya ia berdiri di luar semua itu. Tidak ada yang mengatakan apapun secara langsung, tetapi keheningan itu lebih pekat dari tuduhan apapun. Di asrama, tawa tiba-tiba berhenti saat ia masuk ke kamar. Gadis Korea itu menjadi lebih sering menginap di tempat pacarnya. Dua mahasiswa Meksiko menyalakan musik keras-keras, tahu bahwa ia sedang belajar. Dan gadis Amerika itu, yang meminjamkan Dewi pengisi daya di hari pertama, sekarang juga diam-diam menghindarinya. Tidak ada yang bertanya padanya tentang foto itu. Tidak ada yang meminta maaf, tetapi tatapan mereka sudah cukup. Dewi mulai makan lebih sedikit, berhari-hari tidak makan sama sekali. Wadah makanan buatannya sekarang mendingin bukan hanya karena cuaca, tetapi karena ia tidak lagi ingin membukanya. Di kepalanya, ratusan kali terngiang kalimat dari unggahan itu, saking rajinnya sampai makan di toilet. Penulisnya mungkin berpikir itu hanya lelucon, cerita sepele untuk hiburan di siang yang membosankan. Tetapi bagi Dewi, itu seperti pisau tumpul. Tidak cukup tajam untuk mengakhiri semuanya sekaligus, tetapi setiap hari sedikit demi sedikit mengoyak harga dirinya. Suatu hari, saat pulang kerja larut malam, ia pingsan tepat di depan pintu kamar karena pusing, gemetar, dan pandangan yang gelap, tetapi ia tetap tidak mau memanggil ambulans karena tidak punya uang. Malam itu ia bermimpi duduk di tengah kelas. Tangannya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa bersuara. Dan semua orang di sekitarnya hanya menatapnya lalu berpaling. Keesokan paginya, ia menulis email ke Departemen Mahasiswa Internasional, isinya singkat. Saya ingin mengambil cuti akademik selama 1 semester. Alasannya adalah kondisi kesehatan dan kesulitan keuangan. Setelah menulisnya, ia tidak menekan tombol kirim. Tetapi fakta mengetik setiap kata itu membuatnya menangis. Bukan karena lelah, tetapi karena kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri, bahwa mungkin orang-orang benar, ia tidak cocok untuk tempat ini, ia orang asing, gadis desa, mencoba tampak normal, tetapi tetap saja terungkap dan ditolak. Hari itu setelah makan siang, ia datang ke kelas seperti biasa. Tetapi ketika dosen bertanya, "Dewi, bisakah kamu berbagi pendapatmu?" Ia hanya menggelengkan kepala. "Maaf, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Seorang teman sekelas dari Filipina menoleh padanya dan bertanya ragu-ragu, "Kamu baik-baik saja?" Ia menjawab pelan, nyaris tanpa suara, "Aku baik-baik saja." Dan kembali menundukkan kepalanya, seperti biasa. Malam itu ia kembali duduk sendirian di dekat jendela di lantai 3 asrama. Angin dingin masuk. Di bawah,
Sekelompok mahasiswa mengadakan piknik malam, lampu-lampu berkelip, musik pelan mengalun, tercium aroma makanan yang lezat. Ia menatap ke bawah sejenak, lalu berdiri dan menutup jendela. Dalam kegelapan, Dewi mengeluarkan wadah terakhir dari kulkas. Sudah 3 hari di sana. Di pinggirnya sudah terbentuk bunga es. Ia membukanya, baunya agak masam. Ia tidak memakannya, hanya menutup tutupnya, memasukkannya dengan rapi ke dalam kantong, keluar ke koridor dan diam-diam menuruni tangga, tidak tahu kemana harus pergi, hanya tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di kamar. Dan di dalam hatinya terlintas sebuah pikiran, yang menyala dan padam seperti lampu di ujung koridor, mungkin, aku harus menyerah. Profesor Jordan adalah dosen pengantar psikologi, seorang pria berusia 50 kapaan, dengan rambut beruban dan wajah yang selalu menunjukkan ekspresi berpikir mendalam. Di kelas, ia tidak banyak bicara, tetapi mengamati setiap mahasiswa dengan sangat cermat. Dari daftar hampir 30 nama, ia ingat siapa yang terlambat mengumpulkan tugas, siapa yang izin karena urusan pribadi, siapa yang berusaha keras meskipun pengucapannya terbata-bata, dan ia sangat ingat Dewi, karena sejak kelas pertama, gadis Indonesia ini selalu duduk dengan punggung tegak. Matanya mengikuti perkuliahan, tidak berhenti mencatat, jarang berbicara, tetapi tugas-tugasnya selalu sempurna, dan jawabannya selalu tepat. Ia bertanya-tanya apakah gadis ini benar-benar berencana mendalami psikologi atau hanya belajar untuk mengubah hidupnya. Tetapi dalam 3 minggu terakhir, ia melihat Dewi berubah. Ia masih hadir, masih menulis, tetapi matanya tidak lagi fokus. Di bawahnya ada lingkaran hitam, reaksinya melambat. Setiap kali ia memanggilnya, Dewi hanya menggelengkan kepala, meminta untuk tidak menjawab. Suatu hari, ia izin keluar di tengah kelas, dengan alasan sakit kepala, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu setelah kelas, ia sengaja menahannya. Dewi, bisakah kamu tinggal sebentar? Ia sedikit membeku, mencengkeram tali ranselnya erat-erat, menundukkan kepalanya. Ya, Profesor. Ada apa? Hanya saja aku melihat belakangan ini kamu sedikit tertinggal. Apa kamu punya kesulitan? Jika perlu, kamu bisa memberitahuku. Dewi terdiam, lalu tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Profesor Jordan mengangguk, tidak memaksa. Tetapi ia menatapnya lebih lekat, memperhatikan matanya yang memerah dan tangannya yang terkepal terlalu erat untuk tetap tenang. Itu bukan pertanda seorang mahasiswa yang hanya lelah. Malam itu, ia membuka forum internal kampus, mengetik kata kunci, toilet dining Indonesia Girl Photo Incident dan menemukannya. Foto itu, meskipun akun pengunggahnya anonim, kontennya tetap ada, menyebar melalui puluhan pembagian ulang dan komentar-komentar terpisah di berbagai grup. Ia menatap foto itu selama beberapa menit, bukan karena penasaran, tetapi karena marah, bukan pada orang yang memotret, tetapi pada dirinya sendiri. Karena ia, seorang dosen, seseorang yang bisa melihat, telah terlalu lama mengabaikan sinyal bantuan yang sunyi ini. Keesokan harinya, ia menelepon Departemen Mahasiswa Internasional, meminta pertemuan pribadi dengan Dewi sebagai konsultan akademik, dan untuk dukungan psikologis. Awalnya, staf departemen bingung. Dewi tidak pernah melaporkan apapun, tidak pernah meminta bantuan. Profesor Jordan berkata pelan, justru karena itu saya harus melakukannya, sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Pertemuan dijadwalkan pada Senin pagi. Dewi dipanggil ke kantor fakultas, tempat yang jarang didatangi mahasiswa tanpa alasan khusus. Ia duduk di seberang Profesor Jordan. Ruangan itu terang dan sunyi. Ia memulai dengan kalimat yang sangat lembut. Saya tidak peduli dari mana foto itu berasal atau siapa yang melakukannya. Saya hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Dewi menggigit bibirnya dan tidak menjawab. Jika kamu butuh bantuan apapun dari akademis hingga psikologis atau keuangan, kampus memiliki prosedur. Ada orang yang akan mendengarkan, kamu hanya perlu bicara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Dewi mengangkat kepalanya, matanya memerah, tetapi ia berusaha menjaga suaranya tetap tegar.
Profesor, apakah benar saya tidak bersalah? Apakah benar saya tidak melakukan sesuatu yang salah? Profesor Jordan tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil dari laci mejanya untuk diberikan padanya, dan menunjuk pada sebuah baris yang dicetak miring. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa bersalah karena mencoba untuk hidup dengan bermartabat. Dewi mengambil buku itu, tangannya masih gemetar, tetapi tatapannya sedikit melembut. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam, tidak ada solusi instan, tidak ada janji. Tetapi yang terpenting adalah, Dewi untuk pertama kalinya berbicara dari hati, dan sejak saat itu, api yang hampir padam di dalam dirinya mulai menyala kembali. 2 hari setelah pertemuan pertama, Dewi sendiri yang mengirim email kepada Profesor Jordan. Subjek emailnya hanya singkat, "Saya ingin menjelaskan semuanya." Dalam email itu, ia meminta pertemuan baru. Kali ini bukan untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk menceritakan apa yang tidak berani ia akui kepada siapapun sejak tiba di Amerika. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruangan kecil di belakang perpustakaan, yang jarang dikunjungi mahasiswa. Profesor Jordan mendudukkannya di dekat jendela, di mana sinar matahari pagi masuk, cukup untuk menciptakan suasana yang ringan. Ia tidak membawa dokumen, pulpen, atau kertas, hanya kehadirannya, kesabarannya, dan ketiadaan penghakiman. Dewi duduk diam selama beberapa menit, meletakkan tangannya di atas buku kecil yang ia berikan tempo hari, lalu ia mulai bercerita. Ia menceritakan tentang desa kecil penuh debu tempat ia berasal, di mana panasnya musim kemarau membuat tanah retak, di mana ibunya menjahit dari pagi hingga malam hanya agar cukup uang untuk buku-buku putrinya. Ia bercerita tentang beasiswa itu, tentang kebahagiaan luar biasa saat surat penerimaan datang. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa beasiswa penuh tidak menanggung biaya hidup. Ia bercerita tentang hari-hari pertamanya di Amerika, tentang asrama sempit untuk 5 orang, tentang makan siang yang harus disembunyikan karena malu, tentang kelelahan saat ia belajar, mencuci piring, dan memastikan untuk mengirim uang kepada ibunya yang dirawat karena bronkitis kronis. Ia tidak menangis, tetapi tangannya terkepal erat, suaranya tercekat. "Saya tidak bermaksud makan di toilet. Saya tidak menginginkannya, tetapi hari itu hujan, bangku-bangku basah, perpustakaan tutup. Saya tidak ingin makan di depan orang lain karena bekal saya terlalu sederhana. Saya tidak ingin ada yang melihat dan mengasihani saya. Saya hanya ingin sudut yang tenang. Itu saja." Profesor Jordan mendengarkan setiap kata dalam diam, tidak menyela, tidak menginterupsi. Dewi melanjutkan, "Saya tidak tahu siapa yang memotret, tetapi ketika saya melihat foto saya disebarkan sebagai lelucon, saya merasa sebagian dari diri saya mati. Saya mulai berpikir, mungkin saya yang salah? Mungkin saya tidak seharusnya datang ke sini. Mungkin saya tidak pantas." Mendengar itu, Profesor Jordan menghela napas. Ia berdiri, menuangkan segelas air, dan meletakkannya di depannya. "Kamu tidak salah. Nak, kamu tidak pernah salah. Yang salah adalah cara orang melihat sebuah momen kemiskinan, melupakan seluruh perjalanan di baliknya." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, perlahan, seolah menyalakan sesuatu di dalam jiwanya. "Di negara ini, kami mengajarkan tentang kesetaraan, tentang hak asasi manusia, tentang kebaikan, tetapi banyak dari kita yang lupa hal yang paling mendasar, kemampuan untuk mendengarkan." Dewi menundukkan kepalanya, tetapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena lega. Ia telah berbicara, dan ia tidak ditertawakan, tidak dihina, tidak dijauhi. Hanya ada seseorang yang mendengarkan sepenuhnya, dengan tulus. Dan itu adalah penyelamat baginya. Di akhir pertemuan, Profesor Jordan bertanya pelan, "Dewi, jika kamu setuju, saya ingin menceritakan kisah ini. Tanpa nama, tanpa foto, hanya sebuah cerita, agar orang lain mengerti apa yang mereka lihat itu salah." Dewi mengangkat matanya, masih basah. Tetapi tatapannya menjadi lebih kuat. "Jika itu bisa membantu seseorang seperti saya tidak menderita lagi, maka saya setuju." Malam itu, setelah berbicara dengan Dewi, Profesor Jordan kembali ke ruang kerjanya dan bekerja dalam keheningan. Ia duduk di depan layar kosong,
Tangannya di atas keyboard, tetapi tidak bisa mengetik sepatah kata pun selama lebih dari 10 menit. Di kepalanya masih terngiang suara Dewi, tidak keras, tidak mengeluh, tetapi tajam seperti jarum. Seorang gadis yang melewati masa kecilnya dengan nasi garam dan lampu minyak, yang melintasi separuh dunia untuk menjaga harga dirinya, namun dihancurkan hanya oleh satu foto dan lelucon murahan. Ia mulai menulis, bukan laporan atau petisi, tetapi hanya sebuah surat untuk disebarkan secara internal kepada semua dosen fakultas dan departemen kemahasiswaan. Dalam surat itu, ia menceritakan tentang seorang mahasiswi asing dari Indonesia, tanpa menyebut nama, yang terpaksa makan di toilet karena keadaan yang sangat sulit. Karena malu, tidak berani menunjukkan bekal sederhananya kepada siapapun. Ia menggambarkan isolasi tak terlihat yang harus dialami gadis itu setelah foto itu menyebar. Dan ia mengakhiri suratnya dengan sebuah pertanyaan yang membuat banyak pembaca berhenti sejenak. Kita selalu mengajari mahasiswa tentang empati, tetapi sudah berapa lama kita sendiri berhenti mendengar anak-anak yang menderita dalam diam? Hanya dalam 24 jam, balasan datang silih berganti. Seorang dosen menulis, saya melihat foto itu, tetapi saya tidak mengerti cerita di baliknya. Seseorang berkata, saya malu karena saya juga ikut tertawa. Dosen lain, yang juga mantan mahasiswa asing, menulis, saya adalah anak itu, bukan di toilet, tetapi di dalam hati saya sama sepinya dan putus asanya. Wakil Dekan, Merces Simons, menelepon Profesor Jordan secara pribadi. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan terbuka, tanpa menyebut nama, tanpa mengkritik individu, tetapi sebuah pertemuan agar seluruh kampus bisa bercermin? Profesor Jordan berpikir, hanya jika kita tidak mengubahnya menjadi sesi penghiburan, tetapi menjadikannya tempat untuk kejujuran. Pertemuan internal itu diadakan pada Kamis siang itu juga. Hampir 20 dosen, konselor, dan kepala layanan pendukung hadir. Di layar, Profesor Jordan kembali memaparkan ceritanya, dengan kata-kata, tanpa gambar, tanpa nama, tanpa kritik, hanya fakta. Ia bercerita tentang gadis yang bekerja sampai kelelahan, yang berjalan kaki 4 kilometer setelah giliran kerja malam untuk menghemat uang, tentang bekal makan siang dingin dalam wadah plastik, tentang mata yang tertunduk setiap kali seseorang bertanya, kamu baik-baik saja? Dan di akhir, ia berkata, ia tidak butuh belas kasihan siapapun, ia hanya butuh tempat yang layak untuk makan siang, tempat tanpa ejekan, tatapan tanpa prasangka. Kita bisa memberikannya itu, terlambat, tetapi tidak pernah terlalu terlambat. Ruangan itu sunyi senyap, semua orang terdiam lama, akhirnya Merces Simons mengangguk. Minggu depan, kita akan mengadakan pertemuan umum kampus. Kehadiran tidak wajib bagi mahasiswa, tetapi biarkan mereka memutuskan sendiri di pihak mana mereka ingin berada. Ketika pertemuan selesai, seorang dosen muda mendekati Profesor Jordan, meletakkan tangannya di bahunya dan berkata pelan, Anda tahu, waktu saya masih mahasiswa, saya juga makan di balik pintu perpustakaan, karena takut orang lain akan menertawakan bekal yang saya bawa dari rumah. Profesor Jordan tersenyum tipis. Mungkin sekarang saatnya untuk mengembalikan hak anak-anak seperti dia untuk mengangkat kepala. Aula besar Los Rios Community College tidak pernah seramai Selasa siang itu. Lebih dari 300 mahasiswa, dosen, dan staf kampus hadir. Beberapa karena penasaran, beberapa karena undangan, dan sisanya datang karena ingin tahu apakah cerita itu benar-benar nyata. Di atas panggung tidak ada lampu warna-warni. Tidak ada kamera, tidak ada musik latar seperti pada upacara kelulusan, hanya sebuah mimbar kayu, mikrofon, dan deretan kursi yang menghadap ke depan. Yang pertama berbicara adalah Merces Simons, wakil dekan. Ia berbicara singkat dan perlahan, kita berkumpul di sini bukan untuk mengkritik siapapun. Kita datang untuk mendengar sebuah cerita yang seharusnya sudah kita dengar sejak lama. Kemudian ia mempersilakan Profesor Jordan. Ia berdiri di tengah panggung, memegang selembar kertas terlipat, tetapi tidak melihatnya. Ia menceritakan kisah itu dari awal.
Tanpa nama, tanpa foto, tanpa mengungkapkan identitas, tetapi setiap katanya seolah melucuti humor beracun dari foto itu, mengembalikannya pada esensi sejatinya, sebuah momen harga diri yang sunyi. Ia bercerita tentang gadis yang bekerja sampai kelelahan, makan makanan dingin di sudut kosong karena tidak ingin dikasihani, yang hancur ketika justru keheningannya dijadikan hiburan. Ia bercerita tanpa meninggikan suara, tanpa meneteskan air mata, tetapi setiap katanya bergema di aula, menembus lapisan kesadaran terdalam orang-orang yang duduk di sana. Seorang mahasiswa lokal yang duduk di barisan depan tiba-tiba membungkuk, menutupi wajahnya dengan tangan. Tetangganya mendengar desahan yang sangat pelan. Di barisan tengah, seorang mahasiswi sosiologi yang menyukai unggahan asli itu, menutup matanya lama sekali. Dan ketika ia sampai pada bagian, ia hanya butuh tempat untuk makan, bukan toilet, bukan tangga, hanya sebuah kursi, sebuah permukaan meja di mana tidak ada penghakiman. Dan kita, dengan semua fasilitas dan peradaban kita, tidak memberikannya itu. Keheningan menyelimuti, begitu dalam hingga suara angin dari ventilasi di atas bisa terdengar. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang batuk, hanya keheningan, begitu berat hingga orang-orang ingin menangis. Profesor Jordan menatap ke barisan bawah dan mengucapkan kalimat terakhirnya. Jika ia ada di sini hari ini, saya harap ia tahu bahwa ia tidak sendirian dan bahwa ia pantas mendapatkan lebih dari ini. Tidak ada yang tahu bahwa Dewi duduk di ujung aula, diam, mengenakan topi, jaketnya terkancing rapat. Tetapi saat mendengar itu, ia mengepalkan tangannya, bibirnya terkatup rapat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, air matanya mengalir bukan karena sakit hati, tetapi karena sesuatu yang ia kira tidak akan pernah ia dapatkan lagi pengakuan. Dan tiba-tiba, seorang mahasiswa maju ke mimbar. Itu adalah Andrew, mahasiswa tingkat 2 dari Fakultas Teknologi. Orang yang pertama kali meninggalkan komentar mengejek di bawah foto itu. Ia mengambil mikrofon, matanya merah. Saya tidak tahu siapa gadis ini, tetapi saya tahu saya telah ikut serta menyakiti seseorang tanpa menyadarinya. Dan saya minta maaf. Tidak ada yang bertepuk tangan, tetapi seseorang berdiri, lalu yang kedua, lalu seorang dosen, lalu seluruh barisan kiri, bukan untuk memberi hormat, tetapi untuk berpihak pada kebenaran. Setelah Andrew meninggalkan mimbar, aula masih diselimuti keheningan yang aneh, tidak canggung dan tidak dingin. Itu adalah keheningan orang-orang yang untuk pertama kalinya merasa bahwa mereka telah salah secara tidak sengaja. Dan untuk pertama kalinya dengan tulus ingin memperbaikinya. Sebuah tangan terangkat, dan dari barisan belakang terdengar suara, pelan tapi jelas. Bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata? Seluruh aula menoleh. Dewi berdiri di sana, topinya telah dilepas, jaketnya terbuka. Sosoknya kecil, kurus, tetapi tatapannya sama sekali berbeda dari saat ia menundukkan wajahnya di kelas. Meres. Simons mengangguk. Silakan. Dewi berjalan perlahan ke panggung, setiap langkahnya adalah perlawanan terhadap rasa takut untuk dilihat. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang tidak ada tatapan menghina, tidak ada yang menyeringai, hanya ada mata yang penuh perhatian, mendengarkan, dan menunggu. Ia berdiri di depan mikrofon, terdiam sejenak, lalu memulai. Saya adalah gadis di foto itu. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras, mereka yang tidak tahu terkejut, mereka yang menduga menundukkan kepala. Saya merasa malu, saya ingin menghilang, karena saya pikir kemiskinan adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Saya tidak ingin ada yang melihat saya makan di toilet karena saya tidak ingin dikasihani atau ditertawakan. Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia melanjutkan, saya makan di sana karena tidak ada tempat lain. Uang saya tidak cukup untuk makan di kantin. Saya tidak berani duduk di perpustakaan karena wadah saya hanya berisi telur rebus dan tumis sayur. Saya tidak ingin ada yang melihat dan bertanya, "Kamu hanya makan itu?" Saya tidak ingin ada yang melihat kekurangan saya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tetapi hari ini saya sadar, kemiskinan bukanlah aib. Menjaga martabat dalam kemiskinan,
Itulah yang paling sulit. Dan jika saya tidak berdiri sekarang, maka orang-orang seperti saya akan terus bersembunyi berkali-kali lagi. Seorang dosen mengeluarkan sapu tangan. Seorang mahasiswi menyeka air matanya. Dewi mengucapkan kalimat terakhirnya tanpa getar. Saya tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya hanya ingin hidup seperti orang lain, makan siang tanpa takut difoto diam-diam, pergi kuliah tanpa harus menyembunyikan kemiskinan saya. Dan saya percaya, hari ini, semua orang di sini mulai mengerti itu. 1 detik, 2 detik, dan seluruh aula berdiri, tanpa suara, tanpa teriakan, hanya ada tepuk tangan, teratur, pelan, tetapi mantap. Telapak tangan beradu bukan untuk tepuk sorai, tetapi untuk sebuah permintaan maaf, dan untuk pertama kalinya, Dewi mengangkat kepalanya, menegakkan punggungnya, tidak menghindar, tidak lari. Ia tersenyum. Senyum tipis, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terlepas dari pundaknya. Foto yang tadinya menjadi simbol penghinaan, kini telah berubah menjadi katalisator perubahan. Beberapa hari kemudian, sebuah sudut kecil di dekat perpustakaan diubah menjadi community corner, sebuah ruang sederhana dengan beberapa meja dan kursi, di mana siapapun bisa duduk dan menikmati bekal makan siang mereka tanpa dihakimi. Sebuah kotak kecil berisi makanan ringan gratis bahkan muncul, diisi secara sukarela oleh para mahasiswa dan dosen. Dewi tidak lagi menjadi gadis toilet. Ia adalah Dewi. Ia masih membawa bekal sederhananya setiap hari, tetapi sekarang, ia memakannya di ruang terbuka itu, di antara teman-temannya yang baru. Bukan dengan menantang, tetapi dengan tenang, karena ia tidak perlu lagi bersembunyi. Terkadang, seseorang akan duduk di sebelahnya dan bertanya, "Apa yang kamu bawa hari ini? Baunya enak." Dan ia akan tersenyum, sebuah senyum tulus yang akhirnya mencapai matanya. Kisahnya menjadi pengingat yang sunyi di kampus itu. Di balik setiap wajah yang menunduk, mungkin ada perjuangan yang tak terucap. Dan terkadang, yang dibutuhkan seseorang bukanlah belas kasihan, melainkan hanya sebuah tempat yang aman untuk mengangkat kepala mereka kembali.